Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun untuk kita semua. Hari ini saya dan siswa-siswi saya praktek pembuatan kanvas, ya, pemasangan kain. Kalau di video saya sebelumnya saya proses pembuatan spandram, dan hari ini proses pemasangan kainnya, guys. Jadi mohon diikuti videonya agar kita tidak ketinggalan informasi. Ini penting agar kita bisa melakukan hal ini di rumah dan dimanapun. Setelah kita ukur, lalu dipotong ya, menggunakan gunting atau cutter yang tajam. Nah, awas, hati-hati tangannya. Oke, guys, ini proses pemasangan kain. Kain yang kami gunakan di sini kain kafan berkarya. Nah, ini cara pemasangannya betul kayak seperti ini. Nah, seharusnya klipnya berlawanan dulu, klip sebelah sini, lalu klip sini. Jadi jangan di sini klip sini, tidak, tapi di sini. Setelah diklip satu di sini, dipasin dulu ukurannya. Setelah diklip di sini, diklip di bawah ini. Atas sini, bawah sini. Nah, sekarang kita ambil sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Oke, ambil sisi. Nah, oke, sudah 4 sisi. Setelah 4 sisi sudah, baru kita ambil sisi. Nah, baru kita ambil bagian. Karena kita ambil di sana ya. Kenapa nggak apa-apa dari ini pun udah klip aman ya. Jadi tinggal kita ambil. Tadi baru kita penuhkan semua. Kita penuhkan di belakang. Ini yang setelah jadinya, yang sudah jadi, guys. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini menggunakan cat tembok. Cat biasa aja, banyak dijual di pasar-pasar atau toko bangunan. Cat tembok kita aduk, cat tembok putih ya, kita ambil sedikit aja, lalu coba sini kameranya. Nah, ini cat tembok, cat warna putih. Lalu kita masukkan lempok. Apa fungsi lempok ini? Agar catnya itu lebih nempel ya, lebih megang, tuh, lebih megang. Lempok itu agar catnya lebih megang. Kita lupain aja, dikit aja. Nah, setelah kita bohem, ya, kita aduk lagi nih, Nah, sebaiknya itu air ini menggunakan air. Sekarang kita cat, guys. Oke, Mbak perhatikan catnya yang rata. Oh, ini tadi kayak gini, entah kayak ke sana, kayak mana? Ini kenapa hijau-hijau ini? Karena ininya kurang bersih, ya. Apa? Oke, cara menjemurnya juga tidak sembarangan, Rasmidar. Jadi kalau kita jemur seperti ini batu, kita jemurnya segini. Nah, ini berpeluang terangkat. Coba lagi, dekat lagi. Kan lagi. Nah, ini kalau kita jemurnya seperti ini, nah ini terangkat kan? Nah, nanti ini bisa jadi kendor dia. Jadi jangan ditahan di sini. Gini. Bahaya kalau nanti kendor, ini bakalan kering udah seperti ini nih, udah nggak bagus lagi, nggak datar lagi dia. Jadi usahakan kalau jemur ya, sediakan batu 2 gini, kalau letakkan gini. Nah, ini ke pinggiran, ini lebih aman, jadi ini terjaga. Paham Pak? Oke, paham siswa saya, guys. Sekali lagi saya informasikan bahwasannya pembuatan kanvas ini bertujuan agar siswa bagaimanapun di dalam keadaan kekurangan tetap berkreasi, tetap berkreativitas di dalam melukis. Karena kalau kita kondisikan dengan keadaan hari ini, guys, kanvas di pasaran atau di tempat toko-toko kopi dijual itu harganya cukup mahal, 100 ribuan. Saya kira untuk satu siswa itu tidak sanggup, dan sekolah tidak menyediakan itu. Jadi kami mencoba membuat kanvas sendiri dengan peralatan yang seadanya, menggunakan kayu bekas pagar seperti ini, guys. Nah, ini bekas pagar tanaman di sekolah, jadi nggak kepakai lagi, kami gunakan ini sebagai bingkai spandramnya. Dan juga kami menggunakan kain kafan seperti ini kain kafan, kain putih maksud saya, cuman bahannya ini
sering digunakan sebagai kain kafan untuk menjadi kanvasnya. Demikian dulu video kita kali ini untuk tutorial pembuatan atau pengecatan kanvas, dan jangan lupa ikuti terus video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga menginspirasi kita semua dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Untuk semua guru-guru seni budaya, jangan lupa berkarya untuk anak-anak, tidak ada alasan untuk tidak berkarya, karena berkarya itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.